Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sampai saat sekarang ini. Selanjutnya, selawat beserta salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya Agil Rizfani Falfikri, NIM 211080100072, akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan tema Asbabun Nuzul. Latar belakang. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Pengembangan studi keislaman yang berkaitan dengan Al-Quran dapat ditempuh diantaranya dengan pendekatan sosiohistoris. Ayat-ayat Al-Quran dapat dikategorikan menjadi dua kelompok menurut sebab turunnya ayat. Pertama, ayat yang turun dengan adanya alasan. Yang kedua, ayat yang turun tanpa sebab atau peristiwa yang melatar belakanginya, seperti ayat-ayat yang menceritakan umat terdahulu, berita-berita alam ghaib, gambaran alam barzah, persaksian alam kebangkitan, keadaan hari kiamat, dan sebagainya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul? Yang ketiga, apa fungsi ilmu asbabun nuzul dalam pengertian Al-Quran? Yang keempat, sebutkan macam-macam asbabun nuzul. Yang kelima, bagaimana lafaz dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul? Yang keenam, bagaimana urgensi dan kegunaan asbabun nuzul? Tujuan penelitian. Adapun tujuan kami dalam menyusun makalah ini adalah di samping untuk memenuhi tugas dalam perkuliahan, juga agar kami khususnya dan semua mahasiswa pada umumnya mampu memahami proses penurunan Al-Quran dan sejarah pemeliharaannya. Pembahasan. Yang pertama adalah pengertian asbabun nuzul. Secara etimologi atau bahasa, asbabun nuzul berasal dari dua kata berbahasa Arab. Yang pertama yaitu asbab, dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan an-nuzul artinya menempati dan menempati tempat mereka. Yang kedua yaitu redaksi asbabun nuzul. Dalam periwayatannya, sebab-sebab turunnya Al-Quran disampaikan dengan ungkapan yang tidak sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, sarih atau jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dalam indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Yang kedua yaitu muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut biasanya berupa ungkapan yang kurang jelas alasannya. Yang ketiga yaitu urgensi dan hikmah. Urgensi asbabun nuzul dapat pula dipahami antara lain dari komentar para pakar ulum Al-Quran, diantaranya berkata Al-Wahidi, yaitu tidak mungkin seseorang bisa mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa berdasarkan pada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Yang keempat yaitu al-ibrah dan keumuman lafaz. Turunnya ayat Al-Quran adalah secara berangsur-angsur dan menyesuaikan konteks dan sebab yang ada. Terkadang turunlah ayat yang disebabkan oleh suatu permasalahan yang bersifat umum dan berlafal umum, dan ada pula yang memiliki sebab khusus yang berlafal khusus. Yang kelima yaitu problematika teknologi. Para pakar Al-Quran umumnya membagi masa turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ditinjau dari segi tempat turunnya, maka Al-Quran dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dinamakan dengan surat Makkiyah.
Yang fase kedua adalah masa turunnya Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, yang disebut dengan ayat Madaniyah. Bulan Asbabun Nuzul ialah sesuatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Ilmu Asbabun Nuzul yang sangat besar pengaruhnya dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Dan juga dengan adanya Asbabun Nuzul dapat mempermudah kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran, sehingga mudah untuk dipahami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.